له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kembali Allah mudahkan hadir di majelis ilmu, majelis yang insyaallah penuh barokah, banyak faedah, semoga menjadi modal utama kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah harus dicari, bukan hanya ditunggu-tunggu ya. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu ila siratal mustaqim ke, atau kalau sudah dapat hidayah Islam ya fis sirat, beri kami petunjuk untuk bisa mengamalkan apa yang diperintahkan agama. Beri kami petunjuk menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita masuk surat Al-Ma'un, tadabbur surat Al-Ma'un. Hafal semua ya Pak? Insyaallah ya. Ada berapa ayat? Ada 7 ayat ya, pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ini adalah wahiyah makkiyah. Ya, meskipun ada sedikit pendapat Madaniyah turun di Madinah, tapi pendapat terkuat wahiyah makkiyah turun di Makkah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 7 ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, ya, tidakkah kau lihat alladzi, ya, orang, yaitu orang yukadzibu yang mendustakan bid-din, dengan din. Apa din? Kalau di terjemahan Departemen Agama ya. Tidakkah kamu lihat siapa pendusta agama itu? Tidakkah kau tahu siapa pendusta agama itu? Tapi kalau dalam tafsir nanti ada beberapa pendapat, nanti kita jelaskan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang, yaitu mereka yang menghadip anak yatim. Yad'ul yatim. Siapa yatim ini? Yatim ini adalah sebelum balik kehilangan orang tuanya. Berarti kalau sudah balik tidak disebut yatim. Kalau tidak ada batasan nanti semua anak yatim. Wala yahuddu, dan tidak yahuddu, menganjurkan, mengajak, memperdulikan, mengajak peduli ala ta'amil miskin, ya, untuk memberi makan orang-orang yang miskin, ya. Fawailun, maka kecelakaan bagi siapa? Lil musallin, mereka yang sholat. Nah ini makanya tidak boleh diputus ya ayat ini, karena nanti kalau diputus maknanya celakalah orang yang sholat. Berarti mending tidak sholat ya, biar nggak celaka ya. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang yang sholat. Yang seperti apa? Alladzina hum, yang sholatnya mereka ini, alladzina, yaitu orang-orang hum, mereka an sholatihim, dari sholatnya sahun, lalai ya. Siapa yang lalai? Nanti kategori lalai itu apa dijelaskan oleh para tafsir. Alladzina hum yura'un,
mereka yang yuraun, apa? Raun, ria, apa ria? Pamer, ya, mereka yang memamerkan ibadahnya, sholatnya, ya. Ini penyakit hari ini Pak termasuk suka pamer, ya, hati-hati. Wa yamna'unal ma'un, ya, yamna'unah dan ya tidak memberikan. Akhirnya yang makna itu melarang, ya, tidak memberikan apa yang ma'un bermanfaat bagi orang lain. Baik, ayat ini turun sebagai sebuah peringatan, ya. Ada beberapa makna yang Allah sampaikan. Disitulah ada penekanan-penekanan di beberapa tempat. Yang pertama, Allah berfirman, "Ara'aita ya Muhammad alladzi yukadzibu bid-din." Ya, tidakkah kau tahu Muhammad, para pendusta agama itu? Nah, di sini ada makna apa itu din, biar kita tidak hanya mengartikan dengan satu makna. Kalau din itu agama, ya. Tidakkah kau lihat para pendusta agama? Ya. Yang pertama, apa itu din? Ad-din adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, itu berarti hari apa? Hari akhirat, kiamat, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ya. Tidakkah kau lihat para pendusta hari kiamat? Ya, makanya Nabi itu sering memotivasi, Pak, mengingatkan, menggandengkan terus, "Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir." Dalam hadis ada begitu contoh, hadis tentang baik sama tetangga misalnya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang pertama, siapa yang aku beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, bicaralah yang baik. Auliyasmut, kalau nggak bisa baik, diam. Nah, kenapa digandengkan iman kepada Allah dan hari akhirat? Ya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tamunya. Maka untuk memuliakan tamu itu sampai Allah mengutus malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim. Disuguh apa, Pak? Tengkleng, ya, Pak. Sebetulnya sama sate malaikat ini, tapi mereka mengatakan kami tidak minat. Nah, malah Nabi Ibrahim bingung, spesial masih nggak minat. Ternyata mereka hanya mengajari Adam menerima tamu. Sampai begitu, Pak, Nabi Ibrahim diizin samin, ya. Cekel ke sapi sing gedeg gitu, ya. Orang mau cekel apa? Jadi dibeleh maksudnya, ya, dimasakkan itu. Ini Nabi Ibrahim, Pak. Jadi tanda iman itu, jadi Nabi juga hendak mengingatkan jenengan imannya itu bisa diukur dengan cara apa? Memuliakan tamu. Ya. Makanya haknya tamu itu berapa hari? 3 hari. Nah, jenengan ada tamu Senin, Selasa, Rabu, itu suruh spesial. Ya, hari keempat sudah boleh biasa. Ya, sudah hari-hari kita, ya. Ini biasanya ya tahu, tempe itu, tapi tidak sedang pasar dulu, ya. Bandeng hari yang enak di luar kebiasaan misalnya. Ini kalau aku beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya. Terakhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, muliakanlah tetangganya. Maka tanda orang beriman itu baik sama tetangga. Nah, ini kata tetangga ini sampai Jibril itu bolak-balik nasihatin Nabi. Sampai Nabi itu sampai punya pikiran, apa nanti tetangga ini jadi ahli waris, ya? Jibril kok sering, Pak, ngomongin terus, apik, berbaiklah sama tetangga, gitu, ya. Karena ini ada hak di husnul jiran disebut oleh Islamnya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, apa itu pendusta din, bukan hanya agama, termasuk adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Kenapa?
Jadi orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan itu, Pak, dia nggak punya motivasi. Ya, karena kita beramal itu 3 motivasinya. Ya, 1 beramal itu ya kita sholat, zakat, puasa kemarin Ramadan, termasuk ini puasa Syawal ini. Kita punya motivasi. Motivasinya kalau nggak 1 rasa cinta kepada Allah. Ya, rasa cinta. Maka tanda cinta kepada Allah itu luar biasa kebalikannya. Kalau cinta kepada Allah itu ada buktinya. Nah, buktinya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Berarti tanda cinta kepada Allah itu salah satunya menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tanda cinta. Ya. Yang kedua, modal beramal apa? Rasa takut. Kita takut kepada Allah. Kenapa kok sholat? Karena takut kalau nggak sholat bakal diazab. Karena ada ayatnya nanti. Ya, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk saqar? Neraka yang menyala-nyala. Dasarnya luar biasa. Jawabannya apa? Lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Jadi kita sholat karena takut kepada Allah. Yang ketiga ini, nah ini yang paling banyak orang apa itu? Ada roja harapan, Pak. Nah, ini. Maka mereka yang tidak peduli kepada mendustakan agama, kenapa? Mereka tidak percaya ada balasan dari setiap perbuatan manusia. Makanya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Perbuatan sekecil apapun kalau itu baik pasti dibalas. Bapak Ibu, yarah itu melihat balasannya. Kalau orang beriman itu Masya Allah bisa di dunia, bisa di akhirat, atau di dunia dan akhirat. Kalau orang beriman. Kalau orang nggak beriman, Pak, dibalas ya sama Allah. Dibalas di mana? Di dunia dengan sempurna. Makanya ada saudara-saudara itu nggak pandang agama, Pak. Pokoknya ngomong rezeki mesti lancar ya. Kan belum ada beritanya ya. Gara-gara saudara bangkrut kan nggak ada. Orang manapun itu, orang Afrika, Indonesia, Eropa, Amerika, siapa yang rajin berbagi mesti dimudahkan rezekinya. Nah ini yang pertama, jadi din ini adalah hari pembalasan, hari jaza, yang menjaza. Ada juga din makna lainnya adalah tentang hukum. Ya, tidakkah kau lihat orang yang mendustakan hukum agama, hukumnya Allah? Ya, dan makna yang kedua. Ada juga yang ketiga, makna din ini adalah Al-Quran. Ya, Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa pendusta Al-Quran itu? Ya, karena Al-Quran itu isinya ya kabar. Kalau nggak perintah, larangan, atau kabar-kabar umat-umat terdahulu. Ya. Baik, nah ini tentang pendusta din. Jadi ada agama, ada Al-Quran, ada hari pembalasan, ada hukum Allah, ada 4 makna ini. Cirinya, ciri pendusta agama, ciri pendusta hari kebangkitan. Ayat yang kedua dijawab oleh Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghadik anak yatim. Maka ada ayat dulu sudah dibahas, fa ammal yatima fala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun kepada anak-anak yatim jangan kamu hadik. Ya, adapun kepada peminta jangan kamu berkata kasar kepada mereka. Jadi adabnya itu kita kalau tidak bisa bantu maka jangan menyakiti. Nah, ini jadi menyakitkan, Pak, kalau sampai kita ini menghadik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa yatim? Dan sini ada keterangannya. Yatim, ya yatim ini tadi, ya mereka yang
ya kehilangan orang tua, ya ayah. Kalau kehilangan ayah ibu namanya yatim piatu. Tapi kalau di Quran ya sama saja, ya yatim kehilangan bapak ya yatim, kehilangan ibu ya yatim gitu. Ya. Terutama kehilangan ayah kalau asal utamanya. Kenapa? Karena tidak ada yang memberikan nafkah kepada mereka. Yatim mesti miskin nggak, Pak? Yatim belum tentu, makanya zakat mal itu nggak ada yatim. Zakat mal itu berapa golongan? 8. Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, wa fir riqab budak, ya. Wal gharimina, orang yang terlilit hutang, ya. Wa fi sabilillah, wa fi sabil, dan ibnu sabil. Kenapa nggak ada yatim? Karena memang yatim nggak mesti miskin, ya. Banyak yatim sugih, Pak, ya. Cuma nanti yatim ini memang dapat manzilah khusus, makanya mereka nggak hanya butuh harta, termasuk butuh apa? Kasih sayang. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, anna wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang menyayangi yatim, memenuhi kebutuhan yatim, memenuhi sayangnya yatim, kahataini, seperti ini di surga. Artinya apa? Pasti masuk surga yatim. Ya. Makanya dulu pas bahas surat Al-Duha, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak diingatkan oleh Allah. Bukankah dulu alam yajidka yatiman fa'awa? Bukankah kamu dulu yatim kemudian dimuliakan oleh Allah? Nabi meskipun tidak punya orang tua, ya, maksudnya meninggal yatim, tapi dia nggak kurang kasih sayang. Masya Allah, ketika bayi diupeni siapa? Halimah As-Sa'diyah sampai usia 5 tahun, nanti kembali sampai usia 6 tahun diupeni ibunya Aminah. Ibunya meninggal dan dia itu lengkap, usia 6 sampai 8 diupeni siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib cuma waktu 2 tahun diupeni, penuh kasih sayang. Makanya Abdul Muthalib ini masya Allah senang sekali. Yang masih nama Muhammad itu kakeknya. Jadi kakeknya yang saya namai Muhammad, itu nama pertama Pak dia. Kenapa dinamai Muhammad? Agar terpuji di bumi dan di langit. Muhammad itu terpuji artinya Pak. Ya, nih Muhammad. Ini kesayangannya luar biasa. Kemudian 8 tahun sampai menikah diupeni siapa? Abu Thalib. Bahkan sampai jadi nabi dilindungi oleh Abu Thalib. Jadi yatim itu, makanya kenapa Allah kok pilih Abu Thalib? Padahal Abu Thalib itu nggak kaya, Pak, miskin. Para nabi yang paling miskin Abu Thalib. Nabi kan punya teman, ada Abbas bin Abdul Muthalib kaya raya, ada Hamzah bin Abdul Muthalib juga pemuda kaya. Kenapa dijadikan Abu Thalib? Abu Thalib ini punya sifat apa? Penyayang. Ya, nih makanya yatim itu dipenuhi kasih sayangnya. Dia kehilangan apa? Orang yang menyayangi, melindungi. Makanya jangan menghadik anak-anak yatim. Bahkan yang membuat hidup susah itu salah satunya adalah menghadik anak yatim. Kita dulu pernah belajar surat Al-Fajr, ya. Sudah belum ya Al-Fajr? Belum. Ibu sudah. Ada ayat mirip Pak ini. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, makanya manusia itu sifatnya sering silap manusia, kecuali yang beriman. Adapun manusia ketika diuji Allah dengan nikmat, fa'akramahu, mulia hidupnya, mudah rezekinya, wa na'amahu, lancar rezekinya, fayaqul, mereka berkata Rabbi akraman, berarti Allah cinta saya.
Ini manusia Pak. Wa amma idza mabtalahu, namun ketika sebaliknya, faqadara alaihi rizqahu, rizkinya pas susah, bisnisnya pas gak lancar, rezekinya pas seret, fayaqul, kebanyakan mengatakan Rabbi ahanan, Allah berpaling dariku. Ya, kebanyakan begitu Pak orang itu ya. Allah ingatkan kalah, ya, bukan begitu. Sekali-kali tidak begitu. Bala tukrimunal yatim. Salah satunya adalah karena kamu tidak peduli yatim. Yatim itu Pak, kalau yang lebih utama adalah yang yatim masih kerabat itu. Ya, makanya kan Rasulullah ponane Abu Thalib maka diberi pamannya. Ya, ya, yatim itu. Ya, jadi memang kategori ngopeni memelihara yatim itu zaman dulu mereka dibawa ke rumah. Ya, zaman dulu Pak. Jadi memang rumah itu menjadi ya seperti diperlakukan seperti anak-anaknya. Ya. Nah, ini makanya ada batasan syariat. Makanya kalau ngopeni masih mahramnya, masih kerabatnya yang masih mahramnya itu kan jauh lebih terjaga. Ya, nanti hubungan antara mahram ya, dengan mahramnya. Nih, kenapa dengan kerabat itu? Karena menyambung satu, menyambung tali silaturahim. Rahim itu ada yang mengatakan rahim dia rahim, berarti kan kandung. Ya. Kemudian yang kedua, pahala tadi memelihara yatim, ya, secara umum yatim, tapi secara khusus dia masih kerabatnya. Ya. Allah ingatkan, ya, jadi penyebab tidak berkahnya harta itu satu, tadi tidak peduli kepada yatim. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin, juga tidak memotivasi orang untuk peduli kepada miskin. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kita ini tidak peduli. Kalau tidak mampu untuk dana pribadi, kita punya kesempatan Pak ngajak orang peduli. Tadi tahadduna ala ta'amil miskin. Kalau di ayat Al-Fajr begitu, ayat Al-Ma'un fadzalika yad'ul yatim, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, jadi pendusta agama satu, mereka yang tidak sayang kepada yatim. Jadi yatim itu sampai nanti disebut Pak, memakan harta anak yatim itu termasuk dosa besar. Bahkan secara kubikot ada 7 dosa besar banyak. Kalau menurut Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ada berapa? 70. Tapi yang paling berat ada 7. Sampai Nabi ingatkan, istanibu sab'al mubikot, jauhi 7 yang paling membiasakan. Jadi dari kabair. Salah satunya adalah aklu malal yatim, bidul, memakan harta anak yatim dengan dolim. Memang boleh panjenengan kalau dalam sejarah Nabi itu dulu sahabat itu ketakutan. Jadi cah yatim itu bukan miskin-miskin Pak, zaman dulu itu yatim itu ada yang kaya makanya hartanya banyak. Lah dalam syariat Islam kalau ada harta anak yatim dulu siapa yang mempunyai dia yang bawa hartanya. Cuma sahabat takut, saking takutnya dulu mereka ini kalau masak 2 tungku. Nah, ini masakan untuk dia dan keluarganya, ini masakan busana yatim, pakai duitnya anak yatim. Namanya ngelola harta anak yatim. Nah, termasuk yang punya lembaga kayak sekarang panti asuhan itu, warna yang begitu. Jadi dia punya apa ini? Kompor sendiri, punya alat sendiri, gas sendiri mungkin. Nah, ini yang satu ya gas dibeli dari harta donasi, juga digunakan untuk khusus anak yang mendapatkan donasi tadi. Dulu sampai saya takutnya begitu. Lama kelamaan Pak, banyak sisa mubadir. Yang sini sahabat turah, yang saya yatim turah aja wadul sama Nabi. Rasulullah ini pun solusinya. Ya, makanya turun syariat membolehkan ya selama tidak melampaui batas. Ya sekedar apa tadi
kadarnya. Jadi ikut makan nggak apa-apa karena kamu ikut memelihara mereka. Nah, jadi yang keliru itu eksploitasi ya Pak. Jadi cahaya ini sing buru-buru dipoto di apa ini diupload ya. Ya apa namanya ini ketua yayasan yang malah gendut-gendut gitu ya. Jadi kebalik ini. Ya, kalau eksploitasi ya, jadi eksploitasi ini namanya. Makanya dalam Islam itu ada sebenarnya boleh. Makanya nanti ayat itu menasah ketakutan dari para sahabat Nabi. Ya selama tidak tujuan apa? Ingat kalian ayatin. Kapan yatim boleh diberi kesempatan mengolahkannya kalau sudah rusyan, apa rusyan? Sudah mampu mengelola boleh diserahkan. Jadi harta warisannya boleh diserahkan. Kalau sudah rusyan, fatfa'u, kalau sudah itu boleh diserahkan. Rusyan itu sudah mampu mengelola, sudah ibarat bisnis, sudah tahu pengeluaran, pemasukan, hasil, bisa mengelola itu. Ya, atau kalaupun dia mau mengembangkan sudah punya kemampuan. Kalau belum, tetap ditahan boleh. Ya. Jadi yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, pendusta agama juga mereka yang tidak peduli kepada orang miskin. Jadi orang miskin itu Masya Allah ada dua model Pak, lisaili wal mahrum. Orang miskin ada dua, miskin yang meminta. Nah ini, maka fa'am masaila fala tanhar. Kalau mereka miskin, yang betul-betul miskin minta, jangan kamu hadir, jangan kamu tolak, kasih seberapa pun. Ya, kecuali yang di berita-berita itu sikile kalau buntung, terus apa, jebule di drop ya Pak. Ya, pagi ada yang nganter, sore ada yang jemput rekening malah ratusan juta yang dibutuhkan 200 juta itu. Ya, ini. Ya, jadi saya begitu itu ya, ini fenomena akhir zaman begitu ya. Makanya boleh ya, kita waspada dengan modus-modus begitu ya. Nih, jadi ada yang sahil, mereka memang miskin minta, ada yang malu Pak. Nah ini yang harus dibantu. Mereka miskin tapi punya apa ini? Kemuliaan harga diri. Mereka nggak minta. Nah yang begini ini tugas kita membantu ya. Makanya miskin itu nggak selamanya mereka pasang wajah melas. Makanya hebatnya sahabat Nabi itu Pak, yang miskin itu ifah apa? Menjaga kehormatan ya. Yang kaya mereka peduli ya. Jadi sahabat itu Masya Allah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Levelnya sudah mereka pentingkan saudaranya meskipun membutuhkan. Jadi kualitas sahabat Nabi, tarbiyahnya bersama Nabi panjang, makanya levelnya sudah seperti itu. Fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Nah, ini siapa yang sholat itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Apa maksudnya? Ya, sahun di sini satu. Ya, mereka takhirus sholat an waqtiha. Ya, sholat tapi suka menunda-nunda waktu. Ya, kalau di sini jelas. Dalam beberapa hadis Nabi menyatakan Sahihain, berarti riwayat Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang disebut ya alladzina hum an sholatihim sahun, celaka yang sholat, mereka yang lalai dari mengerjakannya. Satu, tilka sholatul munafik, itu adalah sholatnya orang munafik. Ya. Tilka sholatul munafik yajlisu yarqu syams hatta idza kanat baina qadra syaitan qama. Ya, mereka ini kalau sore hari menunggu sampai matahari tenggelam. Berarti sholat asar ya. Sampai muncul dua tanduk setan. Nah, jadi tanduk setan muncul di pagi hari pas matahari meletak, tenggelam. Muncul lagi pas matahari
tenggelam itu tanduk setan. Mana setelah matahari sudah kuning itu artinya sudah senja, mereka baru sholat. Arba'an 4 rakaat, layak rumoha fiha illa qawlan. Ya sudah, waktu mepet mungkin 5 menit lagi maghrib, akhirnya sholatnya apa? Seperti ayam mematuk, ya, jemput, ya, langsung salam. Ya, salamnya seperti musang. Musang itu apa? Garangan. Pecicilan nggak garangan? Ya pecicilan, ya. Cepat banget, sapat gitu ya. Nih makanya buruk sekali. Ya. Nah ini yang lalai adalah maksudnya bukan sholat meninggal, menunda sampai habis waktu sholat. Ya. Memang sholat asar itu Pak, Allah ingatkan khusus nih. Hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu dan bil khusus sholat asar. Nah, kenapa sholat asar ini sering dilalaikan? Ya, di kampung-kampung itu, jarak di gunung itu, naik asar sore-sore Pak. Jam 4:30 gitu, baru ada. Ya, paling itu jam 4. Ya, kenapa nggak jam 3? Ya. Nanggung Pak itu. Jenengan yang ada jam 10 malah speni. Ya, ini warnanya rugi sih bayar macul. Ya kan tadi baru dapat 2 jam terus Anda balik. Makanya ada 4:30. Ya, biar mereka kerjanya panjangnya. Nah, sholat asar itu melalaikan. Ya, makanya di sini sahur itu mereka yang sholat sampai habis waktunya. Yang kedua, siapa yang sahur? Sahur itu adalah yuqimuna sholat. Memang belas nggak sholat. Nah, termasuk hanya Jumatan saja itu termasuk sahur yang lalai dari sholatnya. Kemudian siapa lagi? Mereka yang sholat tidak mengikuti rukun-rukunnya. Rukun sholat yang paling banyak dilakukan apa? Tumaninah. Tumaninah itu wajib Pak, rukun Pak itu. Misalnya rukun Allahu Akbar sampai benar-benar terus Sami'allahu liman hamidah. Kalau belum tegak itu nggak boleh langsung ganti posisi. Sujud juga begitu. Kalau belum menempel 7 anggota dari kedua telapak tangan, kedua dengkul, kedua ujung kaki itu, maka nggak boleh langsung di atas Allahu Akbar, kayak tarawih yang viral itu. Ya, itu kalau beralasan kami sudah kulino, ya semua orang sudah kulino setelah itu. Ya, jadi ini sebabnya adalah sahur lalai itu tidak tumaninah. Alladzina hum yura'un. Selain mereka lalai dan sholatnya, mereka juga pamer. Nah, di sini Muqtasar menyebut ciri orang pamer itu riya. Riya apa riya? Ya pamer. Ingin terlihat. Ada temannya riya, namanya sum'ah. Nah, riya pengen terlihat, sum'ah pengen terdengar. Ya. Ini nggak afdol kan kalau saya jauh-jauh ibadah tidak banyak yang tahu, makanya harus viral. Jadi Pak, bolehkah menampakkan amal? Boleh. Ya, tapi menyembunyikan lebih baik. Ya. Jadi menampakkan boleh, menyembunyikan lebih baik. Makanya orang ikhlas itu cirinya, ya, orang ikhlas dia menyembunyikan amalnya sebagaimana dia menyembunyikan aibnya. Ada nggak orang yang senang aibnya diketahui orang? Nggak ada Pak. Aib itu kalau bisa di keep, diminimalis, nggak ada yang tahu bisa itu. Istri aja kalau bisa jangan tahu kan aib kita itu. Ya, itu orang ikhlas itu Pak. Pengen sekali dia sembunyikan amal solehnya sebagaimana dia sembunyikan aibnya, itu ikhlas. Kalau bahasa sekarang ada yang mengatakan dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Nah, jadi dia dilebih orang tambah semangat, dibully ya tidak apa mutung. Ada ikhlas urusan karena bukan cari nilai dari manusia tapi dari Allah. Makanya hanya satu golongan yang nggak bisa digoda setan. Siapa? Orang yang ikhlas. Siapa tuh bingung Pak yang bodoh? Ya, dia
dimotivasi orang biasa wae, dia bukan cari keridhaan manusia. Wa yamna'unal ma'un, pendusta agama, pendusta hari akhir itu selain tadi sholatnya lalai, yang kedua dia riya, selalu pamer, yang ketiga adalah dan dia tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Makanya ada ayat di sini yang menunjukkan apa itu al-ma'un, fa innahu yashmulu aqwal wal af'al, itu termasuk apapun yang bermanfaat bagi orang lain. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa manusia terbaik? Yes, pokoknya yang bisa memberi kebaikan bagi orang banyak, dia yang paling baik. Dengan apa? Satu, ya, af'al, apa? Af'al perbuatan. Makanya Pak, yang punya harta, kalau hartanya kemudian dirasakan kebaikannya oleh orang-orang sekitarnya, berarti dia yang paling baik dengan hartanya. Yang punya tenaga, kalau tenaganya ini selalu ya, diberikan kepada mereka yang butuhkan, itu juga bagian dari kebaikan. Ya. Atau akwal itu perkataan. Dan makanya tadi nggak bisa ngomong, nggak bisa bantu, nggak bisa dengan tenaga, dengan harta, maka dengan ucapan minimal doa. Nah itu sudah baik. Maka Nabi dawuh kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan apapun bernilai shadaqah. Sudah bisa belum Pak? Kurang berapa menit? 7 menit ya. Satu sudah digelar itu ya, jadi kan konsentrasi. Bisa belum itu? Belum ya? Belum. Soalnya harus ngawe-ngawe. Jadi cepat-cepat ya. Belum ya? 7 menit ya? Baik. Wa yamna'unal ma'un. Ini ada banyak pendapat dari para mufassir dari tafsir ini. Wa yamna'unal ma'un ya. Tadi riya itu juga belum saya tuntaskan, saya tambah ini karena masih ada waktunya, itu sudah habis. Ya, riya. Riya itu lawannya ikhlas. Riya. Makanya di akhir surat Al-Kahfi, ya. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Ya. Katakan aku itu manusia biasa seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya. Ya, saya diberi wahyu. Jadi Rasulullah itu ya Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Muhammad itu manusia, tapi nggak seperti manusia yang lain. Kenapa? Beliau diberi wahyu. Nah, wahyu itu jadi panduan Nabi. Makanya Nabi disebut maksum. Kenapa? Kalau keliru langsung ditegur. Ya, Nabi tegur Nabi itu. Dulu Nabi pernah manusiawi. Ya, ada harapan Nabi dakwah itu yang ikut tokoh-tokoh Pak. Ya, sedang menghadapi tokoh-tokoh ini. Andaikan tokoh-tokoh ini, karena kultur di Arab itu Pak, kalau kepala suku sudah kepegang, maka semua pasti ikut. Tiba-tiba ada orang miskin buta datang ke Nabi pas Nabi sedang kedatangan tamu besar tadi. Makanya Nabi bermuka mesam, abasa. Ya, Nabi bermuka masawat tawalla dan berpaling. Ya, Nabi begini, engkau rasa ini, karena begitu ya. Maka itu oleh Allah. Ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, a'ma itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Nah, maksudnya apa? Ayat-ayat tentang hak orang miskin. Ya, mereka tidak hanya butuh bantuan, tapi butuh dimuliakan juga. Ya, makanya di setiap harta kita itu ada hak orang-orang yang miskin membutuhkan. Apalagi dengan sudah hartanya sampai mencapai nisab, pasti 2,5% itu bukan hak kita, wajib dikeluarkan karena bukan milik kita, tidak ditahan jadi bencana. Bahkan Allah sampaikan ancamannya. Nah, di sini termasuk wa yamna'unal ma'un itu adalah
tidak mengeluarkan zakat amwalihim, tidak membayar zakat hartanya. Ya, itu termasuk yang mau dan mau. Makanya zakat itu sesuatu yang harus diyakini bahwa itu tidak bisa diganti dengan sedekah. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena zakat hukumnya wajib, sedekah sunnah. Jadi zakat harus dikeluarkan, dihitung Pak. Zakat harus dihitung, jangan menyepelekan. Pak Abu Bakar itu ketat sekali. Di zaman Nabi ada orang-orang yang dimaklumi. Mereka dulu bayar zakat, Nabi meninggal Pak, langsung pada terang-terangan nggak mau bayar zakat. Abu Bakar langsung khutbah Pak. Wallahi demi Allah, ayat kusudin wa ana hayy. Apakah syariat akan dikurangi sementara saya masih hidup? Artinya apa? Siapa berani mengurangi syariat berhadapan dengan saya, kata Abu Bakar. Wallahi, kata beliau, ya, la uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakat. As-shalatu haqqullah wal zakatu haqqullah. Demi Allah, saya akan perangi siapapun orang yang tidak mau bayar zakat dan tidak sholat. Sholat haknya Allah, zakat haknya harta mereka yang fakir-fakir miskin dan 8 golongan yang ada hak mereka di harta kita. Jadi wajib dikeluarkan. Nah, adapun perumpamaannya itu memang betul Pak. Sedekah itu sering dibahas. Kenapa? Yubis sedekah. Jadi zakat itu kalau didefinisikan ini kewajiban. Makanya zakat itu menjauhkan dari bala. Bala itu apa? Musibah. Ya, musibah. Ya, di zakat itu jadi bersih hartanya. Yang kedua, sedekah itu menyuburkan harta. Makanya Allah ingatkan, ya, yang hakumul riba wa yurbis sedekah, surat Al-Baqarah 275 sampai 278 ada ayat. Yang hakumul riba, Allah mengancam orang kalau pengen hartanya berkembang, kok justru ditabung dan diharapkan ribanya, Allah ancam yang aku mau pasti akan dibinasakan oleh Allah. Kalau mau berkembang, suruh banyak Pak. Sedekah Pak, dijaga sama Allah, dijaga hartanya, dikembangkan oleh Allah dengan berlipat-lipat. Jadi keliru. Ya, kalau berpikir malah apa ini? Deposito. Wah, deposito atau apa ini? Diambil bunganya. Keliru. Ya, harusnya kalau mau harta itu baik, kata Allah ini, yurbis dapat perbanyak sedekah. Itu seorang dikembangkan oleh Allah, terus dijaga oleh Allah. Ya. Jadi kalau deposito itu ya selain Allah melarang, itu juga nggak imbang Pak antara apa ini? Ya, inflasi ya. Harta tahun 2010 ya itu 1 juta setara dengan harta hari ini 1,7 juta. Dicatat ekonominya begitu. Artinya apa? Ya, harta itu kalau mandek itu selain Islam nggak suka, Allah juga nggak suka kayak harta apa ditahan gitu, nggak suka. Ya, maka dikembangkan. Kita tanya agama, suruh kembangkan. Artinya Pak Yudi sedekahkan. Makanya di sini termasuk yang makmur itu tidak membantu mereka yang membutuhkan. Islam itu betul Pak. Pinjam meminjam itu sosial, bukan bisnis ya. Nah, yang jadi masalah kalau pinjam meminjam dibisniskan. Nah, akhirnya apa? Harus ada apanya? Bunga, karena kerja bisnis. Lu nanti yang gaji karyawan saya siapa kalau nggak ada bunganya? Nanti yang nyewa gedung ber-AC itu duit dari mana kalau nggak ada bunganya? Nah, itu kesalahannya nanti sosial jadi bisnis. Padahal dalam Al-Quran jelas ayat yang paling panjang itu membahas tentang piutang dan Allah sampaikan itu adalah sosial. Ya, itu sifat sosial. Makanya Nabi memotivasi siapa yang meminjamin saudaranya itu bernilai separuh saudara. Ya. Jadi saya mengutangi seseorang, selama utang itu masih di tangan dia, setiap hari saya dapat pahala separuh saudara. Ya. Nah,
Kalau diputihkan sempurna sedekah, bukan separuh lagi Pak. Nah ini yang tanggung jawab itu siapa? Yang dipinjemi, makanya segera mengembalikan proses jatuh tempo. Maka menunda itu boleh. Ada hadis Nabi, menunda ini dulu menunda bayar hutang yang jatuh tempo. Jatuhnya apa? Boleh. Maka semangatnya itu motivasi juga Pak. Yang longgar membantu yang susah sudah dibantu tahu diri. Ya, sing repot kan begini Pak. Ya, jarene sing nagih sing ditagih luwih dalam maksud lagi. Faktanya kan begitu Pak. Makanya Nabi itu ngajari kita, Allahumma inni a'udzubika min dholabati daini wa qahri rijal. Nah iso itu jangan nek belum mampu ya mampu, belum mampu apapun itu. Nah, kecuali Imam Ahmad itu bolehkah hutang untuk kurban? Nah, beliau mengatakan berhutanglah kalau memang dalam waktu dekat sudah ada apa ini? Cadangan dana. Misalnya awal Juli Idul Adha, dia sudah punya ini akhir Juli itu ada yang apa ini? Cair lah. Nah itu berhutanglah. Kenapa? Karena Idul Adha hanya sulit berapa hari? 4 hari kan? 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah berhutang. Nah, termasuk akikah itu. Kalau ada rezeki yang sudah dijaga, boleh berhutang. Tapi belum ada gambaran jangan melakukan. Wong ini sunnah. Ya, ini. Jadi syariat itu dipahami dengan sempurna ya, biar tidak jatuh dolim kepada orang lain. Karena dolim jatuhnya kalau kita menunda-nunda dan sudah jatuh temponya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selesai surat Al-Ma'un dari bagian dari cara agar kita sadar agar tidak termasuk pendusta agama. Ya tadi jangan melakukan 1, 2, 3, 4 yang dilakukan agama. Barakallahu kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.